Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai General Equilibrium Many Markets. Baik, terlebih dahulu perkenalkan, saya Rehan Zanuar, NIM 43, dan rekan saya. Di sini saya Nurul Tasya Alvina, NIM 34. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari teori keseimbangan umum. Teori keseimbangan umum atau General Equilibrium adalah analisis atau studi ekonomi yang mempelajari bagaimana kondisi penawaran atau supply dan permintaan atau demand berinteraksi dalam berbagai pasar secara simultan. Teori keseimbangan umum ini terdapat 5 macam pokok pembahasan, sedangkan kelompok kami akan membahas mengenai General Equilibrium Many Markets yang merupakan analisis keseimbangan umum yang dilihat dari sudut pandang beberapa proses pasar yang lebih kompleks dan saling berkaitan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai perputaran permintaan dan penawaran dalam ekonomi sederhana secara umum. Di dalam PPT kelompok kami terdapat gambar yang merupakan interaksi antara rumah tangga dan perusahaan bisnis di ekonomi secara umum. Rumah tangga dalam perannya yaitu sebagai konsumen barang jadi, membeli energi dan makanan yang dipasok oleh perusahaan. Sedangkan perusahaan berperan sebagai konsumen layanan input, yaitu membeli jasa tenaga kerja dan modal yang disediakan oleh rumah tangga. Pasokan rumah tangga sebagai karyawan di perusahaan bisnis yang membutuhkan jasanya. Rumah tangga memasok modal dengan menyewakan tanah atau aset fisik yang mereka miliki ke perusahaan bisnis atau dengan menjual modal intelektual mereka ke perusahaan tersebut. Perekonomian ini memiliki 4 komponen utama, yaitu 1. Permintaan rumah tangga untuk energi dan makanan. Yang kedua, permintaan perusahaan untuk tenaga kerja dan modal. Yang ketiga, penawaran perusahaan untuk energi dan makanan. Yang keempat, penawaran rumah tangga untuk tenaga kerja dan modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kurva permintaan energi dan pangan berasal dari maksimalisasi utilitas oleh rumah tangga. Jadi, untuk mengetahui kurva permintaan energi dan makanan, kita perlu mempertimbangkan utilitas masalah maksimalisasi rumah tangga. Nah, di sini terdapat 2 jenis rumah tangga, yaitu rumah tangga kerah putih sebagai pemasok modal dan rumah tangga kerah biru sebagai pemasok tenaga kerja. Setiap rumah tangga memperoleh pendapatan dari penyediaan tenaga kerja dan input modal untuk perusahaan. Jika harga yang diterima untuk 1 unit tenaga kerja adalah W dan harga yang diterima untuk unit modal adalah R, maka pendapatan tiap rumah tangga atau IW dan IB akan bergantung pada penawaran W dan R. Maka masalah maksimalisasi utilitas rumah tangga yaitu jumlah harga energi yang dibeli ditambah jumlah harga pangan yang dibeli sama dengan pendapatan tiap rumah tangga, baik itu rumah tangga kerah putih maupun kerah biru. Lalu bisa kita lihat pada PPT kelompok kami, di situ terdapat kurva yang menunjukkan permintaan agregat untuk energi dan makanan dari tiap jenis rumah tangga. Sebagai contoh, pada gambar A, DWX merupakan permintaan energi oleh rumah tangga kerah putih, sedangkan DBX merupakan permintaan energi oleh rumah tangga kerah biru. Lalu, DX adalah kurva permintaan pasar keseluruhan untuk energi yang merupakan hasil penjumlahan horizontal DWX dan DBX. Begitu juga pada gambar B, DY adalah kurva permintaan pasar untuk makanan yang merupakan hasil penjumlahan horizontal DWY dan DBY. Jadi, posisi kurva permintaan ini akan bergantung pada permintaan semua jenis rumah tangga yang dikarenakan faktor tingkat pendapatan, harga barang, dan selera tiap rumah tangga yang diwujudkan dengan fungsi utilitasnya. Lalu dengan menjumlahkan kurva permintaan energi dan pangan tersebut dapat menghasilkan kurva permintaan pasar untuk setiap komoditas. Selanjutnya, pada poin ketiga saya akan menjelaskan mengenai kurva permintaan tenaga kerja dan modal berasal dari minimalisasi biaya oleh perusahaan. Untuk mendapatkan kurva permintaan tenaga kerja dan modal dalam perekonomian, kita perlu mempertimbangkan masalah minimalisasi biaya, yaitu keputusan pilihan input yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan. Artinya, setiap perusahaan memiliki kombinasi input yang meminimalkan biaya dengan menyamakan pasarnya. Kurva permintaan ini tergantung pada harga input tenaga kerja dan modal serta pada jumlah total output yang diproduksi oleh perusahaan. Bisa kita lihat pada PPT kelompok kami, di
Di situ terdapat kurva yang menunjukkan permintaan agregat untuk tenaga kerja dan modal masing-masing industri, yaitu energi dan makanan. Sebagai contoh, pada gambar A, DXL merupakan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan di industri energi, sedangkan DYL merupakan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan di industri makanan. Lalu DL merupakan kurva permintaan pasar keseluruhan untuk tenaga kerja yang merupakan hasil penjumlahan horizontal DXL dan DYL. Begitu juga pada gambar B. DK adalah kurva permintaan pasar keseluruhan untuk modal kerja yang merupakan hasil perjumlahan horizontal DXK dan DYK. Jadi, posisi kurva permintaan ini akan bergantung pada jumlah total output yang diproduksi di setiap industri dan harga input lain. Pada poin keempat, saya akan menjelaskan mengenai kurva penawaran energi dan makanan berasal dari maksimalisasi keuntungan oleh perusahaan. Setiap perusahaan menghasilkan kurva biaya total dan kurva biaya marginal. Kurva biaya marginal untuk produsen energi ditunjukkan dengan MCX dan kurva biaya marginal untuk produsen makanan ditunjukkan dengan MCY. Ketinggian setiap kurva tergantung pada harga input tenaga kerja dan modal. Karena industri energi dan makanan diasumsikan bersaing sempurna, maka perusahaan ini bertindak sebagai pengambil harga. Lalu bisa kita lihat pada PPT kelompok kami, di situ terdapat kurva penawaran pasar energi dan makanan. Sebagai contoh pada gambar A, karena perusahaan di industri energi memiliki biaya marginal yang konstan, produsen energi bersedia menawarkan berapapun jumlah output pada harga PX, sama dengan biaya marginal atau MCX. Artinya, perusahaan energi sangat elastis pada harga tersebut. Jadi, kurva penawaran perusahaan energi atau SX bertepatan dengan kurva biaya marginal untuk produksi energi atau MCX. Begitu juga pada gambar B, kurva penawaran perusahaan makanan atau SY bertepatan dengan kurva biaya marginal untuk produksi makanan atau MCY, karena perusahaan memiliki biaya marginal dan biaya rata-rata sama. Jadi, pada harga-harga ini setiap produsen mendapatkan keuntungan nol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kurva penawaran untuk tenaga kerja dan modal berasal dari maksimalisasi keuntungan oleh rumah tangga, yang artinya rumah tangga akan menawarkan tenaga kerja dan modalnya selama layanan tersebut dapat memperoleh harga yang positif di pasar. Bisa kita lihat pada PPT kelompok kami. Gambar tersebut menunjukkan kurva penawaran pasar tenaga kerja (SL) yang merupakan garis vertikal yang sesuai dengan keseluruhan penawaran tenaga kerja, dan sebagian besar disediakan oleh rumah tangga kerah biru. Begitu pula dengan kurva penawaran pasar modal (SK) yang merupakan garis vertikal yang berhubungan dengan keseluruhan persediaan modal, dan sebagian besar berasal dari rumah tangga kerah putih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ekuilibrium umum dalam ekonomi sederhana. Dalam perekonomian sederhana, 4 harga secara bersamaan ditentukan dalam ekuilibrium umum, yaitu harga PX untuk energi, harga P untuk makanan, harga W untuk jasa tenaga kerja, dan harga R untuk layanan modal. Kedua harga terakhir ini menentukan pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari penjualan tenaga kerja dan jasa modal kepada perusahaan. Empat harga-harga dalam perekonomian ini saling bergantung. Yang pertama, permintaan energi rumah tangga sama dengan penawaran energi industri. Yang kedua, permintaan rumah tangga akan makanan sama dengan penawaran industri makanan. Yang ketiga, permintaan industri untuk tenaga kerja sama dengan penawaran tenaga kerja rumah tangga. Yang keempat, permintaan industri untuk modal sama dengan penawaran modal rumah tangga. Pada keseimbangan umum dalam ekonomi sederhana, keempat pasar, yaitu energi, makanan, tenaga kerja, dan kapital, secara simultan berada dalam ekuilibrium. Panel A dan panel B menunjukkan bahwa ketika harga tenaga kerja dan modal adalah $0,48 dan $1, harga keseimbangan energi dan makanan adalah $0,79 dan $0,70, dan jumlah keseimbangan energi dan makanan yaitu 6.202 dan 4.943 unit. Panel C dan D menunjukkan bahwa bila jumlah energi dan pangan yang diminta
yaitu 6.202 dan 4.943 unit. Harga ekuilibrium tenaga kerja dan modal adalah $0,48 dan $1 per unit. Dengan demikian, harga input ekuilibrium menentukan ketinggian kurva penawaran industri SX dan SY. Harga input ini juga menentukan pendapatan rumah tangga, IW dan IB, yang menentukan posisi kurva permintaan energi dan makanan atau DX dan DY. Persimpangan antara permintaan dan penawaran di pasar energi dan makanan menentukan total output di industri ini, yaitu 6.202 unit di industri energi dan 4.943 unit di industri makanan. Output ini pada gilirannya menentukan posisi tenaga kerja dan kurva permintaan modal di panel C dan D. Dan itu adalah perpotongan dari input ini, kurva permintaan dengan kurva penawaran input, yaitu SL dan SK, yang menentukan ekuilibrium harga tenaga kerja dan modal, yaitu $0,48 dan $1. Penjelasan dari gambar tersebut dimulai dan diakhiri dengan harga tenaga kerja dan modal. Dari sini dapat disimpulkan bahwa analisis ekuilibrium umum menyoroti hubungan antara kelangkaan faktor-faktor produksi, harga-harga relatif dari faktor-faktor tersebut, dan juga distribusi pendapatan dalam perekonomian. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.